Halo lagi, selamat sore waktu Sydney. Sekarang jam 4.30, suhunya 18 derajat. Nggak seberapa dingin lah, jadi cuman pakai vest aja. Hari ini gua bakal ajak kalian buat ke City dalam memperingati menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Jadi gue mau makan makanan Indonesia, tepatnya lagi pengen banget martabak manis. Kalau di Jawa Timur biasanya bilangnya terang bulan. Dan sekalian nanti ada acara buat semacam diskusi kebangsaan gitu, nonton film Indonesia yang intinya untuk membangkitkan jiwa nasionalis kita. Ya, jadi sekarang gue udah ada di Metro Station. Jadi sekalian jelasin bahwa di Sydney ini ada 4 transportasi umum. Yang pertama metro, kedua train, ketiga bus, dan yang keempat light rail atau biasa dikenal dengan tram. Kalau metro tuh kayak kereta tapi dia dari bawah tanah gitu. Kalau train itu kita di atas. Nah, ini masuknya. Jadi semua pembayaran udah Nah, untuk orang-orang, jadi please ya, kalau kalian lagi ada di transportasi umum tolong perhatikan. Di sini ada arrow-nya. Jadi kalau yang mau masuk gitu tunggu di samping dulu, jadi utamakan yang keluar, baru yang masuk belakangan. Setelah yang keluar udah habis, baru kita masuk. Jadi kadang-kadang gue suka kesel gitu. Kadang orang-orang tuh antrinya bisa di depan sini, depan pas, terus orangnya mau keluar gimana? Ya, kita. Nah, gini baru masuk. Ini stationnya ini, jadi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stop. Jadi kita 8 stop karena lumayan jauh, kayaknya cari tempat duduk aja deh. This is an all-stop service to Sydenham. The next stop is Macquarie Park. Nah, kalau kita naik public transport tuh, jadi nggak usah repot-repot, tinggal tap aja. Karena nggak pakai Opal, jadi pakai Apple Watch bisa juga, jadi pakai Apple Pay. Jadi bayarnya kalau di New South Wales itu kita ada namanya Opal Card. Opal Card itu semacam kayak kartu buat transportasi itu, jadi bisa dipakai di tap on dan tap off di bus, di tram, di train ataupun di metro. Jadi banyak. Ya, karena ini udah jam 5. Ya, seperti biasa, jadi lumayan rame. Waktunya orang pulang kerja. Kalau nggak salah di supermarket yang itu ada musola. Jadi untuk kalian yang beragama Muslim, untuk yang beragama Muslim bisa aja langsung ke situ dan nggak usah bilang apa-apa, nggak usah beli juga, langsung aja cari pintu di sebelah kanan dan masuk langsung musola. Jadi sekarang mau OTW. Bener nggak sih ini jalannya? Ya, anggap bener aja dah. Gua langsung OTW ke Enjoy Me. Jadi kayak restoran Indonesia gitu. Dia punya menu-menu makanan Indonesia dan juga di situ ada martabak dan pecenongan.
Nah, ini juga ada rental sepeda electric bike. Jadi kalau mau rental gampang aja, tinggal scan barcode yang ada di sini lewat HP aplikasinya. Terus udah tinggal rent berapa lama mau pakai. Jadi bayarnya lewat aplikasi gitu. Jadi sepedanya banyak. Jadi nggak cuma satu brand aja, ada yang ini Hello Ride, yang hijau itu Lime. Kalau yang ini baru tahu Ario. Mana bacanya nggak tahu juga, Ario. Kayak nama orang Indo aja. Nah, ya akibat sok tahu jalan nggak lihat map dulu. Jadi kita gua ke arah yang berlawanan. Harusnya tuh sebenarnya dari keluar stasiun tadi ke kanan, gua ke kiri. Udah jalan lumayan jauh sih, udah 700 meteran. Sekarang harus balik lagi. Jadi kalau nggak tahu jalan, mending jangan sok tahu deh. Jadinya makin jauh. Tapi oke sih. Untungnya kalau jalan di sini tuh nggak panas, jadi udaranya masih sejuk, dingin. Kalau sekarang masih sejuk ya, bukan yang dingin-dingin banget. Nanti agak maleman jadi dingin. Ternyata nggak cuma di Indonesia orang yang parkir sembarangan. Di Sydney juga ada nih. Ini ada mobil parkir bisa di tengah jalan begini. Harusnya nggak boleh sih. Ya, sekarang lagi nyebrang. Nah, ini tadi yang convenience store yang gue bilang ada musolanya tadi. Ini tempatnya masuk aja. Ini masuk sekarang ya? Ini masuk sini. Terus ke pintu yang itu yang hitam. Karena sekarang belum waktunya sholat, jadi mungkin nanti kita balik lagi ke situ. Nah, ini adalah pintu keluar stasiun yang benar. Jadi harusnya tuh keluarnya di sini, di Gadigal yang ini, bukan di tempat gua yang tadi. Nah, harusnya keluarnya di sini tuh jadi lebih cepat. Nah, sekarang udah sampai di Town Hall. Jadi ini adalah salah satu landmark di Sydney. Itu adalah Town Hall. Jadi gimana bentuknya? Coba lihat ini. Nah, ini adalah gerejanya yang paling terkenal gitu di Sydney. Namanya St Andrew's Cathedral. Terus di depannya pas ada rel buat tram yang tadi gue udah bilang, transportasi itu ada 4. Ini adalah salah satunya, yaitu tram. Kalau naik tram, tapnya di antara itu yang ada payung-payungnya itu, jadi di situ. Terus kalau sepanjang jalan ini semua kanan kiri adalah pertokoan, kayak toko-toko barang high end, dan juga restoran-restoran cepat saji, KFC, McD. Terus ada juga Nene Chicken, yang cepet-cepet lah rata-rata kalau yang di sini, karena orang-orang di sini tujuannya biasanya buat jalan-jalan, jadi kayak ya nggak yang terlalu fancy lah kalau untuk restoran. Tapi kalau toko-toko yang fancy emang di sepanjang jalan ini ada, terutama nanti yang kalau tadi kita belok sebelah kanan itu ada namanya KVB. KVB itu Queen Victoria Building. Itu tempatnya barang-barang high-end sih. Nah, kalau ini namanya Sussex Street nih. Sussex Street. Jadi di sebelah kanan jalan Sussex Street ini itu banyak restoran Indo. Jadi ada Shalom, itu depan Shalom yang
bannernya warna orange, itu juga restoran Indo. Katanya sambelnya enak sih di situ, cuman gue juga belum pernah nyoba di Shalom. Ini dia tempatnya. Nah, ini juga ada tempat makan Indo, namanya Medan Ciak. Ini yang di kanan nih, jadi ini salah satu restoran yang paling Indo, yang paling terkenal juga di Sydney. Jadi di dalam juga jual kayak jajan-jajanan Indo gitu. Dan lagi-lagi gue bukan di restoran yang ini. Jadi restorannya namanya Enjoy Me, dan di dalamnya ada yang jual martabak pecenongan apa pencenongan, ya itulah pokoknya. Nah, ini juga ada lagi warung Surabaya. Nah, ada gado-gado, mie ayam, mie nyemek, tahu petis emang Surabaya ya? Tahu juga sih, emang iya ini Surabaya tahu petis. Gue taunya tahu tek, tahu petis. Nah, ini udah deket tempatnya, ini dia Enjoy Me. Tadi udah berapa restoran Indo tuh yang udah gue lewatin, banyak kan. Jadi kalian yang mau tinggal di Sydney nggak usah khawatir bakal kangen masakan Indo, karena di sini banyak banget. Nah, ini Enjoy Me. Finally. Nah, ini dia martabak pecenongan. Nah, ini Enjoy Me menunya. Ini cuma mau beli martabak aja sih. Martabak yang coklat sama cheese. Coklat yang klasik ya? Iya, klasik. Coklat and cheese 30 menit ya? 30 menit. Boleh deh, nggak apa-apa. Atas nama? Fuad, FUAD. Ya itu. Ya. Ini 24. Thank you. Thank you. Jadi martabaknya nunggu sekitar 30 menitan. Dan acaranya nanti juga mulainya jam 6, jadi pas lah. Ya, telah dikit lah acaranya. Demi martabak nggak apa-apa. Jiwa nasionalisme tuh berkurang karena martabak. Nggak deng, kan martabak juga makanan Indonesia, jadi nggak berkurang. Ya, jadi udah jadi. Ini adalah martabak manisnya. Rasanya rasa coklat keju. Kita lihat bentuknya. Jadi, nah, mantap banget. Langsung makan aja lah. Coba makan. Enak sih. Udah lama banget nggak makan martabak manis. Jadi, aduh, rasanya enak banget. Makan dulu ya guys. Bye bye. Ya, jadi udah selesai makan. Ternyata nggak habis. Ini masih ngebungkus. Lumayan lah, masih banyak, setengahan. Ternyata banyak banget porsinya. Sekarang langsung OTW ke tempat diskusinya.
tempatnya tadi kalau gua lihat di map sih nggak jauh-jauh banget ya. Nih. Cuman 1 menit jalan. Harus sana dulu. Mana sih? Oh, di sini. Enggak, gue di Sussex. Oh, tempatnya jadi satu sama Enjoy Me. Hah? Mana sih? Oh, ini 365. Oh, di sini tempatnya, guys. Jadi tempatnya di sini di Maritime Inn of Australia. Ini juga ternyata sebelahan banget. Landed at any port in Dutch hands. An official of the Australian government goes with them to see that the guarantee is carried out. Friends and sweethearts crowd the wharf to say goodbye. Before the ship sails, E.B. Elliott, representing the combined Australian trade union. And the Dutch and British ship owners could not get a crew together up to Sydney by train and then straight from the train station down to the wharf to put them on the vessel. And that's the way they got that ship away. That was a reenactment, obviously, but an actual thing that happened. And so when they realised that the ship had got away, it was actually an Indonesian official, I think, he ran and found the Indian official was like, dude, the ship's getting away. They went and found the Australian firemen deckhands that had that. And so, as many of you know, today marks the 80th anniversary of the end of the Second World War. That is when Japan accepted the terms of surrender to the Allies. Of course, part of these terms were giving back the European colonies that they had captured. Oke, sekarang baru selesai diskusi kebangsaan yang berakhir di pub. Sekarang berakhir bahagia. Sekarang udah bareng sama Mas Sam, beliau PhD student di Macquarie Uni, dan sama Cak Malik, beliau pakar counter terorisme. Betul. Ya, kira-kira begitu. Oke. Terus gimana nih hasilnya diskusinya, Mas Sam? Menarik, banyak yang hadir, tapi sayangnya lebih banyak bukan orang Indonesianya. Jadi banyak bulenya ya? Iya, lebih banyak bulenya. Kira-kira faktor apa itu? Kok bisa kayak begitu? Mungkin perlu ini lagi ya, dibangun kesadaran lagi. Kesadaran teman-teman untuk yang ada di Sydney untuk mau berdiskusi tentang Indonesia. Kalau menurut Cak Malik gimana? Tadi kan ceritanya ngomongin ini ya, masa-masa kemerdekaan gitu kan. Betul. Saya justru mempertanyakan apakah kita sekarang ini sudah benar-benar merasa merdeka. Oke. Terus kalau belum, dulu itu diaspora Indonesia di luar negeri itu berani menyuarakan ketidakmerdekaan mereka demi independen. Terus kita sekarang diaspora berani nggak ngomong kalau kita belum merdeka, kalau emang belum merdeka ya? Oke, berarti balik dulu. Definisi kemerdekaan menurut Cak Malik itu gimana? Definisi
kemerdekaan itu kan ada freedom for sama freedom from. Merdeka untuk berkarya dan merdeka dari keterpaksaan. Oke. Nah, di Indonesia kita, teman-teman saya PNS itu dia terpaksa loh, dia melakukan ini itu gitu. Terus mereka juga tidak bebas loh, mereka berekspresi ini itu. Jadi freedom of speech-nya masih belum terjadi ya. Sebenarnya puncak dari freedom of speech itu apa sih? Kan diakomodir. Sekarang di Indonesia tuh boleh lo ngomong tapi dibiarin aja. Kalau menurut Mas Sam gimana definisi kemerdekaan? Tapi aku menarik sama yang tadi disebut Mas Malik itu. Ketika kebebasan itu diberikan, misalnya freedom of speech-nya diberikan, apa kita sudah merasa merdeka dengan itu? Itu kan harusnya bukan seperti itu. Ngapain juga kemudian ada freedom of speech tapi kemudian kita ngomong seenaknya tapi kemudian omongan kita nggak didengar. Itu nggak berpengaruh, nggak dianggap sebagai variabel penting. Jadi yang lainnya mau ribut lah, silahkan ngomong. Tapi suara-suara itu tidak dianggap sebagai suara yang penting untuk didengarkan dalam membangun Indonesia. Walah. Berat juga ternyata topiknya malam ini. Jadi dari Maritim Union terus ke pub, sekarang di depan station ngomong soal kebangsaan. Nah, yang penting bisa kita basket ya. Oh iya. Nge-gym, basket. Boleh. Tadi sempat nge-gym, Mas. Enggak juga kan? Nge-gym tadi. Enggak lah, tadi langsung di sini. Coachnya nggak ada. Coachnya nggak ada. Kata Viroh kemarin malam, kasihan sekali kamu nunggu coach apa-apa katanya. Buset. Terus tadi acaranya bahas soal gimana peran Australia untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada apa namanya? Bukan tragedi, apa ya? Black namanya? Armada. Ada Itu peran serikat buruh. ya. Peran serikat buruh Australia membantu memblokade menggagalkan pengiriman alutsista Belanda ke Indonesia. ya, tepatnya itu pada agresi militer kedua gitu ya, Setelah Indonesia proklamasi. Jadi baru tahu juga ternyata sebesar itu peran serikat buruh Australia buat bantu kemerdekaan Indonesia. Jadi buat kita yang masih muda, masih muda kan ya? Agak berat masih muda. Soalnya tadi nggak diperiksa lagi. Jadi ceritain dong. Jadi tadi kita masuk ke bar, waktu ke pub, udah siap mau pegang ID. Biasanya karena di depan pub itu ada security yang cek ID, karena kalau kita masih di underage kan nggak boleh masuk ke pub. Udah siap mau pegang ID, Ternyata kita nggak ada yang ditanyain ID. ternyata dilihat aja enggak, disuruh masuk. Artinya percaya dong kalau kita ini di atas 19 tahun. Kan kita tampak 20. Tapi saya nggak siap, Mas. Nggak kepikiran. Kok aku nggak ditanyain? Udah berharap ditanya. Udah berharap. Buat apa punya foto ID tapi nggak ditanyain? Apalagi ya? Oh ini Mas Sam karena kan kuliah di Macquarie. Terus gimana pendapat soal organisasi yang ada di Macquarie? Wah ini menarik ini. Ini kayaknya organisasi teman-teman yang organisasi yang menghimpun teman-teman Indonesia mungkin sesekali perlu mengadakan diskusi-diskusi juga atau kegiatan-kegiatan yang membicarakan tentang Indonesia. Jadi selain kegiatan-kegiatan yang sudah ada, misalnya makan atau jalan-jalan, mungkin perlu ada refleksi juga tentang apa sih yang bisa kita berikan terhadap Indonesia. Ya, itu sebenarnya pada hakikatnya itulah fungsi mahasiswa pada hakikatnya. Karena
kita yang sedang berada di sini, baik itu bayar sendiri ataupun dapat beasiswa, itu kan orang-orang dalam tanda kutip beruntung dibanding yang lain. Kelas menengah. Ya, yang tidak sempat hadir ke sini. Nah, menurut saya tugas kita selain menunjukkan kepada mereka foto-foto kita berada di depan Opera House, kita juga menunjukkan apa hal baik mungkin yang kita bisa bawa ke sana yang bisa kita kontribusikan buat Indonesia. Wih. Berat. Keretanya udah dateng, masuk dulu kali ya. Sekarang udah jam 11.16 waktu Sydney. Capek banget sih, cuman dapat pelajaran banyak banget. Makasih udah ngikutin. Check out.
Next sekarang stop is sudah jam Victoria Cross. 11.16 waktu Sydney. Oke,